Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat sehat. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya. Yang mana pada video kali ini kita akan membahas tentang permainan tenis meja. Nah, apa aja yang akan kita bahas? Nanti yang akan kita bahas yaitu mulai dari sejarah, terus pengertian dari permainan tenis meja, terus ada alat-alat yang harus digunakan, dan teknik. Ya, ini yang paling penting yaitu teknik dasar permainan tenis meja, yang mana harus kalian kuasai sebelum kalian melakukan permainan tenis meja. Baiklah, kita mulai saja. Namun sebelum melanjutkan atau sebelum masuk ke materi intinya, saya akan sampaikan yaitu tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini, yang mana saya mengharapkan setelah kalian menyaksikan video ini, kalian akan mampu, yang pertama, kalian mampu menyebutkan atau kalian mampu menjelaskan pengertian dari permainan tenis meja. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan sejarahnya. Terus yang ketiga, kalian mampu menyebutkan alat-alat apa saja yang digunakan dalam permainan tenis meja. Dan yang terakhir, kalian mampu menyebutkan dan mempraktekkan teknik dasar dalam permainan tenis meja. Yang pertama kita bahas mengenai pengertian permainan tenis meja. Yaitu tenis meja adalah cabang olahraga yang dimainkan oleh dua orang pemain untuk permainan tunggal dan dua pasang pemain untuk permainan ganda, dengan menggunakan sebuah bola kecil dan alat pemukul dari kayu dengan berlapis karet. Nah, ini yang dinamakan bat, dan lapangannya adalah sebuah meja, ya, makanya dinamakan tenis meja. Permainan ini sering disebut juga dengan pingpong, ya. Sering kita dengar orang menyebut permainan tenis meja dengan permainan pingpong. Setiap cabang olahraga pasti mempunyai induk organisasi, ya, induk organisasi yang resmi. Untuk permainan tenis meja, induk organisasinya dikenal dengan nama International Table Tennis Federation. Nah, ini untuk internasional organisasinya, ya, organisasi internasional. Jadi induk organisasi dunia, yaitu International Table Tennis Federation. Sedangkan untuk di Indonesia, nama induk organisasinya yaitu disingkat dengan PTMSI. Ini yang harus kalian hafal. Kepanjangannya adalah Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Sekali lagi, namanya adalah PTMSI atau Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke peralatan. Ya, tadi yang saya sebutkan di awal, untuk peralatan tenis meja ada apa aja? Yaitu ada 1 bola, 2 bat, meja, terus net. Ya, itu alat-alat yang harus ada dalam permainan tenis meja. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang bat. Lapisan perekat dalam kayu bisa diperkuat dengan bahan berserat. Ya, nanti untuk permainan yang resmi itu batnya harus ada karetnya, ya, harus dilapisi dengan karet, dan kualitas karet itu nanti menentukan harga batnya dan menentukan kualitas pukulannya, ya. Semakin bagus, biasanya harganya semakin mahal dan semakin enak buat mukul. Lapisan karetnya sering berupa serat karbon, ya, atau karbon fiber, serat kaca,
atau kertas yang dipadatkan, dan total ketebalan bed tidak lebih dari 0,35 mm. Nah, berarti supaya lebih enak mainnya ya, jangan terlalu tebal. Selanjutnya adalah meja. Kalian pasti pernah melihat meja untuk permainan tenis meja ya. Mejanya sebanyak 2 buah ya, jadi ada 2 bagian ya, masing-masing pemain itu mempunyai 1 bagian ya, bagian areanya masing-masing, dan di tengah-tengahnya diselak atau dipisahkan dengan sebuah net ya, sebuah net. Untuk mejanya sendiri, yaitu ukurannya bisa kalian lihat di slide ya. Terus permukaan meja terbuat dari berbagai macam bahan yang menghasilkan pantulan ya. Pantulan normalnya itu untuk mengukur untuk mengukur standarnya itu meja saat bola kita dipantulkan, pantulannya setinggi 23 cm ya, apabila bola itu dijatuhkan dari ketinggian 30 cm. Nah, itu ukuran standarnya. Atau kalian kalau mau mengukur, kalian jatuhkan bolanya dari ketinggian 30 cm, terus kalian ukur hasil pantulannya, pantulan dari bolanya atau pantulan setelah bola memantul dari meja, hasilnya untuk meja yang normal yaitu 23 cm. Meja dibagi menjadi 2 bagian yang sama dengan lemnya, yaitu berupa garis putih ya, berwarna putih supaya terlihat jelas. Dan warna cat mejanya biasanya sering kita lihat yaitu berwarna biru. Kenapa? Supaya kontras ya antara garis lem yang berwarna putih dan garis dasarnya. Biasanya sering kita lihat dalam pertandingan-pertandingan, warna yang paling sering digunakan untuk meja itu berwarna biru. Selanjutnya net ya. Perangkat net terdiri dari netnya itu sendiri atau jaring dan penjepit ya. Ada penjepit untuk menempelkan net di mejanya, dan ada tiang penyangga ya, ada tiang penyangga. Nah, syarat-syarat net yaitu dari ukuran panjangnya 183 cm, lebarnya 15,25. Nah, ini yang harus kalian harus kalian hafalkan. Selanjutnya adalah bola. Bola terbuat dari bahan selulosa yang ringan ya. Kalian Jadi bola pingpong itu, bola tenis meja, bahannya ringan tapi saat dipukul itu nggak melayang ya. Diameter 40 mm, beratnya 2,7 gram, dan jika dijatuhkan ya seperti yang tadi saya sampaikan, apabila dijatuhkan akan memantul dengan dengan pantulan setinggi 23 sampai 26 cm ya, itu untuk bolanya. Nah, untuk alat-alatnya ya tadi sudah kita bahas semuanya. Kalian harus hafal ya, bentuknya seperti apa dan ukuran-ukurannya. Selanjutnya kita ke teknik ya. Teknik yang pertama yaitu teknik memegang bat. Teknik memegang bat ada snake hand grip, penhole grip, dan C-Miller grip. Ya, penjelasannya ada di situ semuanya. Snake hand grip yaitu teknik dengan ini yang paling umum ya. Ini yang paling umum yaitu cara memegang bat seperti orang bersalaman. Ya, seperti orang bersalaman cara memegangnya. Nah, ini yang paling sering digunakan, yang paling umum. Terus penhole. Nah, ini jarang-jarang biasanya yang pakai penhole. Itu cara memegangnya seperti memegang pulpen. Ya, memegang pulpen. Ini makanya dinamakan penhole grip. Sedangkan untuk C-Miller ya, disebut juga dengan nama American grip, banyak digunakan oleh para pemain profesional. Cara memegang batnya dengan teknik
snake hand grip, tetapi bat bagian atas diputar 20-90 derajat ke arah tubuh dan jari telunjuknya menempel di sepanjang sisi bat. Nah, jadi kayak teknik snake hand, cuma agak diputar ya, jadi megangnya seperti ini. Nah, ya, nanti kalian bisa praktekkan yang namanya similar grip, penhole grip, dan snake hand grip. Untuk teknik memukul bola, ini ada teknik memukul bola backhand ya, atau forehand ya. Backhand atau forehand. Ini sama ya, teknik memukulnya sama dengan permainan bulu tangkis. Ada backhand dan forehand. Nah, kalau di permainan tenis meja ya, dibagi menjadi dua, backhand forehand lurus dan backhand forehand menyilang. Dimana untuk permainan menyilang atau pukulan menyilang itu dilakukan dalam permainan ganda. Jadi pukulan servis, saat kita melakukan servis dalam permainan ganda, yaitu harus menyilang posisinya. Ya, kalau servisnya di sebelah kanan, berarti dia mengarahkan ke pemain yang berada di seberangnya, tapi yang di sebelah kiri. Ya, meja kan dibagi dua, ya, untuk permainan kanan dan kiri. Itu servis itu selalu dilakukan di sebelah kanan dan mengarah ke lawan yang berada di sebelah kiri. Itu namanya pukulan menyilang. Nah, bisa kalian lihat di slide di samping teknik melakukan servis. Ya, servis dilakukan dengan bola berada di telapak tangan dalam kondisi diam. Nah, jadi saat melakukan servis itu satu tangan memegang bola dan satu tangan siap untuk memukul. Ya, bola dilempar, terus kita pukul. Boleh dengan forehand dan boleh dengan backhand. Untuk servis ya, berarti bola itu harus memantul di meja kita dan di meja lawan. Ya, itu untuk servis. Dan selanjutnya untuk pukulan-pukulan berikutnya itu arahnya bebas, mau kemana aja. Ya, dan untuk pukulan-pukulan selanjutnya itu berusaha untuk lawan agar tidak bisa mengembalikan bola. Dan bola hanya dipantulkan di meja lawan. Ya, jangan sampai mantul di meja kita. Yang selanjutnya yaitu teknik melakukan smash. Nah, ini untuk teknik tingkat lanjutnya ya. Seorang pemain apabila ingin memenangkan pertandingan atau ingin segera bisa membuat lawan mati, yaitu dengan menggunakan pukulan smash. Ya, ini pukulan yang paling efektif untuk membuat lawan tidak bisa mengembalikan bola dan kita mendapatkan poin. Smash juga bisa dilakukan dengan forehand dan bisa juga dilakukan dengan backhand. Ya. Saat melakukan forehand berarti kaki kiri diletakkan di depan dan kaki kanan di belakang. Ya, ini apabila kita pemain yang menggunakan tangan kanan. Agar tenaganya lebih kuat, berarti kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Nah, lengan ditarik ke belakang dan pinggang sedikit dimiringkan ke kanan. Ya, pinggangnya agak miring. Ya, biar pukulannya lebih kencang. Ya, setelah bola memantul dan mencapai titik tertinggi, lengan diayunkan dari bawah ke atas, lalu pukul dengan tekan bola ke bawah. Ya, dengan bantuan pergelangan tangan. Ya, ini susah kalau hanya kita bayangin. Ya, paling enak itu kita praktekin langsung. Ya, insya Allah suatu saat kita bisa mempraktekkan ini di sekolah. Ya, kalian nanti kita persiapkan ya. Kita butuh meja, butuh bola, dan butuh bat. Ini
sudah ada di sekolahan. Ya, jadi insya Allah kapan-kapan kita praktek. Terus untuk backhand, ya, backhand berarti lawannya tadi posisinya kaki kanan yang di depan dan kaki kiri yang di belakang. Badan dimiringkan ke arah kiri sampai pundak kanan menghadap ke meja. Lengan bawah ditarik ke arah kiri, ke belakang dan lebih tinggi dari meja. Ya. Setelah bola memantul mencapai titik tertinggi, ya. Jadi untuk melakukan smash itu butuh timing yang tepat. Ya. Kalau timingnya nggak tepat berarti bolanya nggak maksimal, ya, atau malah bola kita malah memantul di meja kita sendiri. Dan itu menyebabkan lawan mendapatkan poin. Ya. Jadi pukulan smash itu timing dan intuisi, ya. Jadi perkiraan kita itu harus tepat kalau untuk melakukan pukulan smash. Baiklah sobat sehat, sampai di sini dulu untuk pembahasan materi permainan tenis meja. Saya yakin kalian mampu untuk mempraktekannya, ya. Suatu saat nanti insya Allah kita akan bertemu di sekolah dan kita praktekkan permainan tenis meja ini. Untuk tugasnya jangan lupa, ya, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sematkan di salah-salah pembahasan. Kalian tulis jawab pertanyaan dan jawabannya menggunakan Microsoft Office Word. Kemudian kalian ubah menjadi PDF dan kalian upload di portal belajar pada folder yang sudah saya sediakan. Sampai ketemu lagi dengan saya Samsul Ma'arif, guru olahraga di SMK Taruna Bakti. Sampai jumpa. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan komentar berupa kritikan dan saran yang membangun. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.